Tidak semua pemimpin dikenang karena kekuasaan. Sebagian dikenang karena keberanian, dan hanya sedikit yang dikenang karena kemanusiaannya. Di tengah sejarah politik Indonesia yang keras, penuh konflik ideologis dan tarik-menarik kepentingan, ada satu nama yang terus disebut dengan nada hangat. Bukan takut, bukan hormat yang kaku, tetapi rasa cinta. Namanya adalah Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur. Pertanyaannya, mengapa ia tetap dikenang bahkan setelah puluhan tahun berlalu? Apa yang sebenarnya ia perjuangkan sehingga namanya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan publik? Salah satu nilai terbesar yang diperjuangkan Gus Dur adalah pluralisme. Namun pluralisme dalam versinya bukan sekadar slogan toleransi. Bagi Gus Dur, keberagaman adalah kenyataan sosial sekaligus amanah moral. Sebagai Ketua Umum PBNU dan kemudian Presiden Republik Indonesia keempat, ia berdiri di posisi yang secara politik dan religius sangat kuat. Namun ia menggunakan posisi itu untuk membela minoritas, sesuatu yang seringkali tidak populer secara elektoral. Ketika ia mencabut larangan ekspresi budaya Tionghoa dan mengakui kembali Imlek sebagai hari libur nasional, itu bukan sekadar kebijakan administratif, itu adalah pernyataan moral bahwa negara tidak boleh menentukan identitas warganya berdasarkan mayoritas. Ia memahami betul bahwa Indonesia bukan negara satu warna. Ia dibangun dari perbedaan. Dan bagi Gus Dur, mempertahankan keberagaman bukan soal strategi politik, melainkan soal keadilan. Hal yang membuat Gus Dur tetap relevan hingga hari ini adalah keberaniannya menempatkan kemanusiaan di atas segala bentuk ideologi. Ia adalah seorang kiai. Ia pernah memimpin Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Secara simbolik dan struktural, ia memiliki legitimasi kuat untuk berbicara atas nama agama. Namun justru di titik itulah ia mengambil jarak dari fanatisme. Bagi Gus Dur, agama bukan identitas politik. Agama adalah sumber etika. Ia menolak menjadikan Islam sebagai alat mobilisasi kekuasaan. Ia juga menolak gagasan bahwa negara harus tunduk pada tafsir agama tertentu, bukan karena ia sekuler dalam arti anti-agama, melainkan karena ia memahami bahwa ketika agama dipaksakan melalui kekuasaan, yang lahir bukanlah kesalehan, melainkan ketakutan. Gus Dur melihat bahaya ketika ideologi, baik agama maupun politik, menjadi lebih penting daripada manusia itu sendiri. Ketika simbol lebih dibela daripada nyawa, ketika tafsir lebih dihargai daripada martabat. Ia pernah menegaskan bahwa tugas agama adalah memuliakan manusia. Artinya, ukuran keberhasilan agama bukan pada seberapa keras ia ditegakkan, tetapi pada seberapa jauh ia melindungi yang lemah. Itulah sebabnya ia membela kelompok-kelompok minoritas, bahkan ketika langkah itu membuatnya diserang. Ia membela hak beribadah komunitas kecil. Ia berdialog dengan kelompok lintas iman. Ia membuka ruang komunikasi dengan mereka yang dianggap berbeda. Dalam konteks politik pasca reformasi yang penuh ketegangan identitas, sikap ini bukan langkah populer. Ia dikritik dari kanan karena dianggap terlalu liberal. Ia juga disalahpahami dari kiri karena dianggap terlalu religius. Namun, Gus Dur tidak bergerak berdasarkan popularitas. Ia bergerak berdasarkan keyakinan moral. Disinilah letak keberaniannya. Ia tidak pernah memisahkan iman dari akal sehat. Ia juga tidak pernah membiarkan agama membungkam nuraninya. Dalam banyak situasi, ia memilih berdiri sendirian daripada berdiri di barisan yang menurutnya salah arah. Ia lebih rela kehilangan dukungan politik daripada kehilangan integritas moral. Dan mungkin justru karena itulah ia tetap dikenang. Bukan karena ia selalu menang dalam arena kekuasaan, melainkan karena konsisten menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap keputusan. Di tangan Gus Dur, agama bukan alat nominasi, ia menjadi ruang perlindungan. Dan ketika ideologi berhadapan dengan kemanusiaan, Gus Dur tidak ragu menentukan pilihannya. Ia memilih manusia. Satu hal yang sering dianggap sepele tetapi sangat penting dalam kepemimpinan Gus Dur adalah humornya. Humor baginya bukan sekadar hiburan, ia adalah cara membongkar kemapanan kekuasaan. Dengan humor, ia meruntuhkan jarak antara rakyat dan pemimpin. Dengan humor, ia mengkritik tanpa menciptakan kebencian. Di tengah politik yang kaku dan penuh ketegangan, Gus Dur menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak harus selalu tampil serius. Ia membuktikan bahwa kecerdasan bisa berjalan berdampingan dengan keluasan. Dan dalam banyak kasus, justru pendekatan manusiawi itulah yang lebih membekas. Masa kepresidenannya relatif singkat dan penuh ketegangan politik, namun warisannya tidak berhenti pada periode jabatan. Ia meninggalkan satu pesan penting,
bahwa demokrasi tanpa empati akan menjadi kering dan agama tanpa kemanusiaan akan menjadi berbahaya. Hari ini ketika polarisasi mudah sekali terjadi, ketika perbedaan sering berubah menjadi permusuhan, nama Gus Dur kembali diingat. Bukan karena nostalgia, tetapi karena nilai yang ia perjuangkan terasa semakin relevan. Mengapa Gus Dur tetap dikenang? Karena ia tidak hanya berbicara tentang toleransi, ia mempraktekannya. Ia tidak hanya mengajarkan keadilan, ia membelanya, bahkan ketika itu merugikan dirinya sendiri. Ia mungkin telah tiada, tetapi nilai yang ia perjuangkan, pluralisme, kemanusiaan, dan keberanian moral, terus hidup dalam percakapan bangsa ini. Dan mungkin selama Indonesia masih berdiri di atas keberagaman, nama Gus Dur akan selalu punya tempat di hati banyak orang.